Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Mushola Darul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Bapak Muhammad Najib dan seluruh jajarannya. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat bersama kembali untuk duduk di majelis kebanggaan Rasulullah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita pada kesempatan kali ini benar-benar mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian melaksanakan sesuatu tanpa disertai dengan ilmu. Karenanya setiap ahad, setiap hari kita senantiasa menambah keilmuan kita sehingga ibadah yang kita lakukan pada Allah benar-benar bernilai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini masih meneruskan 3 sebab kenapa umat tidak diakui oleh menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di season pertama di Baitul Hikmah kita sudah paham bahwasanya ada 3 hal yang menyebabkan tidak diakui kita sebagai umat Rasulullah. Pertama, suka meratap, ya. Meratap ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ikhlas, enggak redo kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meratap sampai-sampai merobek-robek baju. Nah, kemarin tuh ya. Kemudian yang kedua, suka memerangi atau menipu umat Islam. Jadi kalau orang yang memerangi dan suka menipu umat Islam, maka tidak akan dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kemarin, menghormati dan menyayangi, menghormati dari yang muda kepada yang tua. Kalau menyayangi dari yang tua kepada yang muda. Jadi ada sifat hormat dan menyayangi. Kalau tidak ada itu di antara kita, maka itu juga tergolong menjadi orang yang tidak diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk season kedua ya ada 3 hal juga sebetulnya banyak sekali yang menyebabkan kita tidak diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Ya, kalau ayat Allah yang tidak diakui sebagai umat Allah adalah surat Al-Baqarah ayat berapa tuh ya? Yang wa minan nasi may yaqulu. Iya, itu ayat berapa tuh ya? Kudu ngitung tuh ya kita ya. Iya. Dari alif lam mim tuh, dari alif lam mim jalikal kita ya. Padahal itu sering kita baca ya, tapi lupa. Jangankan itu ini. Surat Al-Kautsar aja kadang-kadang kita ngitung dulu ya. Ya ini ya, jadi kelebihannya kita banyak ngitung, ya kan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya, dan dari sebahagian manusia ada orang yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa ma hum bimumin, tapi mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ngaku beriman tapi nggak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mengakui saya pernah jadi saudaranya Pak Haji Haryadi, boleh nggak?
Boleh aja ngaku-ngaku gitu, ya kan? Iya. Cuma Pak Riyadinya ngakuin apa kagak gitu, ya kan? Permasalahannya itu, ya kan? Nah, banyak orang juga ngaku beriman kepada Allah, ngaku boleh, tapi diakuin nggak sama Allah. Nah, itu permasalahannya, ya. Karenanya banyak hal-hal yang menyebabkan kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga yang mengatakan kami umatnya Nabi, boleh ngaku, tapi kalau ada hal-hal yang dilanggar maka kita tidak akan termasuk golongan atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal yang pertama yang menyebabkan kita tidak diakui menjadi umat Rasulullah adalah bersumpah demi amanah. Nah, ini ya, bersumpah demi amanah. Kata Rasul, laisa minna man khalafa bil amanat. Bukanlah golongan kami, ya, orang-orang yang bersumpah demi amanah. Ya. Artinya apa? Untuk demi amanah, ya, orang banyak yang suka janji-janji, ya, suka bersumpah palsu, ya kan? Mengiklankan dirinya, ya, di pesantren, ya, luar biasa, bawa sembako, bawa kitab, ya kan, pakai sorban, udel-udel, pakai gamis, ya kan, tapi pakai kalung salib. Iya, iya kan, banyak begitu, ya, dan banyak yang kita terpana. Ya, udah tahu dia begitu, ya, cuma dimodalin udang-udang, dimodalin sorban, gamis, percaya saja, ya, ya, sebagaimana yang kemarin tuh preman pakai baju mertuanya, ya kan, preman pakai baju mertuanya, pakai gamis, udang-udang, ya kan, udah pakai tasbih segede kedong-dong, ya kan, orang melihat, wih, ini ulama besar ya, pada cium tangan semua, ngelihat casingnya. Jadi jangan tertipu dengan casing. Banyak orang hari ini seperti itu, ya, apalagi kalau sudah mulai kampanye, ya, sudah mengagung-agungkan dirinya dan menjelek-jelekan orang lain, ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hal itu terjadi, orang yang seperti ini, kata Rasulullah, tidak pantas menjadi umatku, ya, bukan umatku, bukan dari golonganku. Orang yang suka membangga-banggakan dirinya, ya, bersumpah atas amanahnya. Pokoknya udah pokoknya dah, ya kan. Pokoknya kalau saya jadi, nah, ya kan, ini musola Darul Huda saya bongkar. Waduh, jangan gitu dong, ya kan. Maksudnya mau ditingkatin, ya kan. Terus kalau udah jadi gimana? Lupa udah jadi, ya kan? Iya. Nah, itu bedanya pilkada sama pilkab, ya kan? Kalau pilkab, ya, lupa minum, jadi dia, ya kan? Kalau pilkada, kalau udah jadi, lupa dia. Nah, itu bedanya tuh, ya kan? Nah, jangan sampai kita tertipu dengan hal yang seperti itu. Karena alhamdulillah di Muhammadiyah, ya, sebagaimana ketika Rasulullah wafat tidak langsung digantikan oleh Khulafatur Rasyidin secara cepat. Itu nunggu prosesnya lama. Karena bingung siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kata Abu Bakar, yang pantas jadi pemimpin ada Umar bin Khattab. Kenapa? Umar bin Khattab orangnya berani. Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasul. Umar bin Khattab, wah, banyak kelebihan-kelebihan Umar bin Khattab yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Terima nggak Umar bin Khattab? Kagak, ya, dia ajung-ajung begitu kagak terima, enggak. Yang paling pantas jadi pemimpin setelah Rasul adalah Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar orang yang menemani beliau hijrah. Abu Bakar menjadi mertuanya daripada Rasul. Abu Bakar orang yang tua, yang bijaksana. Waduh, Pak Kumis. Ini dipanggilnya Pak Kumis, tapi kumisnya nggak ada. Iya, nanya Pak Hari. Jadi masing-masing kandidat apa? Membagus-baguskan kandidat yang lainnya, bukan menjelek-jelekan. Ya kan? Makanya alhamdulillah kalau Muktamar Muhammadiyah milih pimpinan nggak pernah resoh, nggak pernah berantem, nggak pernah lempar-lempar bangku, nggak pernah.
Kenapa? Karena pimpinan Muhammadiyah masing-masing merasa yang lain yang dipimpin, yang dipilih itu baik semuanya, yang mempunyai kualitas yang luar biasa. Jadi tidak ada saling menjelek-jelekan, ya kan? Beda sama tetangga mah sampai lebar-lebar bangku, ya kan? Iya, jangan lagi pimpinan yang sebesar itu, ya di LMK aja udah main. Wah, udah main sikut-sikutan, ya udah main duit-duitan, ya kan, bukan duit beneran. Iya, dijanjiin, ya kumis didatengin, ya ntar pilih gua ya, iya, ntar kalau lo pilih gua gampang dah, apanya gampang, gampang apanya, ya, semuanya bersumpah atas nama amanah, ya. Tapi ketika sudah jadi, apa-apa yang sudah dijanjikan lupa deh, ya kan, iya. Enggak bakalan keluarga saya ikut-ikut politik, enggak, cukup jualan oncom doang, ya kan. Begitu jadi jualan tahu, iya, Masya Allah. Nah, ini hal yang pertama, manakala kita berjanji atau bersumpah atas amanah, ini tidak akan menjadi umat Rasulullah, ya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pemimpin? Buktikan bahwasanya diri kita pantas menjadi pemimpin. Ya, Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, orang yang jujur, ya, sehingga beliau digelari, apa Amin gelarnya Nabi Muhammad? Iya, nama ente Al-Amin. Iya, jangan lupa, ya kan, orang yang dipercaya, ya. Jadi Nabi Muhammad dikasih gelar Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang cerdas. Sampai-sampai ketika kabilah bangun Ka'bah, yang memperbaiki Ka'bah, pada ribut, ini siapa nih yang bakalan naruh Hajar Aswad di tempatnya? Ya, semua para kabilah, ketua kabilah pengen dia yang ngangkat, ya, tapi nggak ada yang setuju. Apa akhirnya? Sudah, siapa yang datang setelah ini, itu yang akan kita persilakan untuk mengangkat Hajar Aswad kepada tempatnya. Siapa yang datang? Ternyata yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kalau dia gua oke nih. Kenapa? Dia orangnya hebat, orangnya dipercaya, orangnya amanah, ya. Maka dipersilakanlah Nabi untuk mengangkat Hajar Aswad. Tapi karena Nabi Muhammad punya sifat patonah, cerdas, dia nggak mau menang sendiri. Dia gelas sorbannya, kemudian dia taruh Hajar Aswad di tengahnya, maka ujung-ujungnya seluruh kepala kabilah suruh megang. Artinya diangkat bersama-sama. Ini jeniusnya Nabi Muhammad SAW. Nggak mentang-mentang dia diperintahkan, nggak mentang-mentang dia dipercaya, tapi dia tetap menggunakan kepintarannya supaya ada kebersamaan, ya. Maka diangkatlah beramai-ramai. Kemudian setelah itu baru Rasulullah meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, ya. Hajar Aswad dulu katanya putih, ya, sekarang warnanya hitam. Kenapa? Ini rombongan. Ini kafilah haji dari Baitul Hikmah baru hadir, ya kan? Tolong disambut pakai marewis, jangan pakai batu. Ayo, silakan. Ayo Bang Nunu masuk dalam. Adem. Di situ mah itu dingin. Biasa. Orang kalau ke masjid, ke mushola bukan cari ilmu, cari apa? Cari tembok. Cari tembok, ya kan? Iya, cari tembok. Ya. Takut apa? Jatuh, ya kan? Ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW dengan kepandaiannya tadi, beliau tidak mentang-mentang. Begitu dia dipercaya untuk mengangkat Hajar Aswad, tetap beliau mengatasnamakan kebersamaan, menggelar sorbannya dan menaruh Hajar Aswad di tengahnya, sehingga yang lain ikut bawa. Ini kepintaran atau kejeniusan daripada Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu baru beliau yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya.
ya. Nah, jadi kalau kita menjadi pemimpin tapi janji-janji terus, janji-janji palsu, nah ini termasuk dalam kategori bukan umat Rasulullah karena berjanji atas nama amanah, ya, seolah-olah dia dirinya yang lebih pintar, lebih piawai, ya, mengagung-agungkan dirinya, menjelek-jelekan lawannya. Ya, beda dengan pemilihan Islam. Abu Bakar mengagung-agungkan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengagungkan Abu Bakar. Ayo pilih Abu Bakar aja, jangan pilih saya, ya kan? Oh, Utsman juga dielu-elukan, dia paling kaya, dia paling dermawan, mending pilih Utsman saja, gitu. Ya, Utsman juga, oh mending pilih Abu Bakar. Masing-masing nunjuk orang lain, bukan nunjuk dirinya. Ya, ini yang dilakukan, dipraktekkan di organisasi Muhammadiyah. Ya, setiap orang yang dipilih dia yang baik, ya, bukan saya yang baik, sehingga ketua muktamar aman-aman saja, nggak pernah ada tadi terjadi cekcok, nggak pernah terjadi lempar-lempar bangku, ya kan? Ya, tadi saya bilang beda dengan tetangga kita, sampai lempar bangku. Kenapa? Merasa dirinya lebih hebat, ya kan? Membodohkan orang lain atau mengecilkan orang lain, ya. Jadi kalau yang seperti ini, kata Rasulullah, tidaklah termasuk umatku orang yang bersumpah atas amanah. Jadi kalau ada yang seperti ini menjadi juga salah satu sebab kenapa dia tidak diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah suka merampas haknya orang lain. Ya, nah ini juga penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kali kita bersinggungan dengan harta-harta, dengan kepentingan, dengan martabat orang lain. Ya, banyak diantara kita suka merampas haknya orang lain. Karenanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani dan Hakim mengatakan, bukan golongan kami orang yang merampas atau mencabut pakaian orang atau menyuruh mencabut pakaian orang, ya. Jadi bukan golongan kami, artinya bukan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang suka merampas haknya orang lain. Ya, ini termasuk bukan daripada golongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seringkali masalah tanah, ya. Masalah tanah kita ketika diukur ngelebih-lebihin, lebihnya sedikit, ya kan? Tapi ajabnya, waduh, ajabnya banget ya. Jadi kalau sedikit cuma sejengkal kali ke bawah berapa? Wah, ya kan? Kalau bumi kedalamannya berapa, Bang Najib? Nggak pernah ngukur, ya kan? Iya, boro-boro ngukur gituan. Iya, ya kan? Sampai kedalaman, sejengkal sampai kedalaman. Itu pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani-berani kita ngambil haknya orang lain, ya. Karenanya orang yang mengambil haknya orang lain dan menyuruh mengambil hak orang lain, nah mereka bukan dari golongan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah yang pertama, dalam pidatonya beliau berkata, siapa saja yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat bagiku sampai aku mengembalikan haknya, insya Allah. Dan sebaliknya, siapa saja yang kuat di antara kalian akan menjadi lemah di antara aku atau di hadapanku sampai dia melepaskan hak yang sudah dirampas olehnya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya, walaupun dia kelihatannya kuat, tapi di hadapan Umar bin Khattab selaku khalifah yang adil, dia akan menjadi lemah. Kenapa? Dia tidak akan menang. Dia tidak akan dimenangkan oleh Umar bin Khattab. Nah, nih ya. Jadi merampas orang lain. Ada juga zaman di zaman Rasulullah, bukan zaman Rasul, setelah zaman Rasulullah, ada orang miskin, ya. Orang miskin, saking miskinnya makan nggak bisa beli lauk, ya. Cuma cuma nasi doang lah, istilah kata begitu, ya. Bagaimana caranya makan supaya enak nih, ya? Makan supaya enak, dia lihat ada tukang sate. Wah, kalau makan pakai sate enak nih, ya. Tapi kan harus beli, ya kan?
Wah, karena nggak bisa beli, akhirnya dia pakai baunya aja lah. Ya, dia bawa nasi ke tukang sate, ya dia ke tukang kipas, dia nyium. Wah, bos sate dia ngangau satu, ya kan, mantap, ya kan. Cuma makan pakai bau sate, ya. Sepiring habis itu, nambah 2 piring, ya kan. Ini jangan ngomong-ngomong, ini rahasia nih, Pak Suhada. Hal ini diperhatiin sama tukang sate yang punya. Waduh, sate gua diambil sama tuh orang miskin katanya. Makanya dia tangkap. Lu sudah mengambil hak orang lain. Kenapa? Kamu mengambil asap sate saya, maka kamu akan saya denda. Ya, akhirnya dibawalah ke pengadilan. Ya, sama hakim. Apa ini kasusnya? Dia sudah ngambil asap sate saya buat makan, ya kan, tanpa izin saya. Benar kamu? Benar. Kenapa? Ya saya nggak bisa beli satenya, ya asapnya aja. Sampai rumah gratis, asapnya dibuang-buang, ya kan. Oh, nggak bisa. Hanya lo udah ngambil asapnya, jadi wanginya kurang, ya kan. Manfaatnya kurang. Didenda. Minta apa? Tindak tebusan 100 dirham. Masya Allah. Boro-boro buat bayar 100 dirham. Buat beli sate 1 tusuk aja kagak mampu dia. Ya. Tapi karena hakimnya adil, oke. Siap. Kamu akan diberikan 100 dirham. Dikabulkan permintaannya, ya. Nih, ada duit 100 dirham, kita hitung. Teng 1, teng 2, teng 3 sampai 100 dirham. Udah berapa? 100 dirham. Ya sudah, selesai kan nih. Uangnya mana? Lah, yang diambil kan asap satenya, ya kan? Maka yang dibagi juga dentingan 100 dirhamnya. Duitnya kagak, ya kagak dong. Ya kan, ini asapnya doang. Makanya ini juga dentingannya doang. 100 dirham dikasih dentingannya doang. Ya. Akhirnya si punya sate tadi didenda 100 dirham dan dia harus dibayar kepada si orang yang makan asap tadi. Iya. Jadi ibu-ibu kalau nanti nggak punya duit, ya carilah tukang sate asapnya. Siapa tahu ada yang nuntut, ya kan? Bisa kita dapatkan. Iya, ya kan. Sekarang udah kagak ada lagi. Itu udah pedit banget itu ya, sampai asapnya diperhitungkan. Itu kalau minum kopi ampasnya dikasih dulu lagi. Iya. Jadi kemarin mau nyediain orang nih di kantor Budi, ya kan. Ampas saya tuh dipikir baru, ya kan, udah begitu panas dituangin ke ampas saya. Ini punya siapa nih? Itu punya Jismi, itu ampasnya doang kan. Sayang, Ji, udah dikasih gula lagi. Saya disuruh minum. Kurang ajar juga itu ya. Iya, ya. Jadi ampasnya diseduh, ya kan. Gue mau nggak koret-koret amat kali. Ampas diseduh suruh minum lagi. Bener-bener dikasih gula, saya disuruh minum gogah. Kayak nggak ada kopi lagi aja, kopi mau banyak kita, ya, ampas diseduh. Iya, kelewat irit, ya kan, kelewat irit. Maksudnya menyediain orang lain, ya kan. Udah ada yang kopi barunya gitu, nggak diseduh. Yang diseduh malah ampas kita. Mau ngasih orang malu, ya kan, kita disuruh minum. Masya Allah. Temen sih temen, emang keterlaluan banget ampas kita disuruh minum. Ya. Nah, ini jangan sampai tuh ya. Jadi mengambil ampas orang lain. Salah ya. Iya. Jadi perampasan inilah yang menjadikan kita tidak akan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah, ingin menjadi umat Rasulullah, kalau ini dia lakukan, maka dia tidak pantas menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil, menyuruh.